listrik. Jadi kita sekarang sebetulnya di 2,51%, jadi masih baik. Ini memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih ekspansif tanpa menciptakan tekanan harga secara signifikan ya. Sektor eksternal tetap solid, di mana neraca perdagangan mencatatkan surplus secara berkelanjutan, mendukung posisi cadangan devisa yang memadai. Posisi cadangan devisa setara 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jauh di atas rule of thumb level aman global, yaitu di sekitar 3 bulan. Likuiditas perekonomian cukup dengan M0 atau base money yang tumbuh mendekati 20% year on year pada pekan ketiga bulan Maret. Ini mendukung intermediasi perbankan sehingga kredit tetap tumbuh tinggi. Pada saat sekarang, kredit investasi tumbuh hingga 20,7%. Ini mengindikasikan aktivitas usaha yang kondusif. Kalau kita lihat di sejarahnya, kalau base money tumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi ini minyak yang dibutuhkan oleh ekonomi sudah diinjek ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang. Dengan demikian pula dengan aktivitas sektor real, ini menunjukkan ekspansi yang konsisten seiring menguatnya optimisme masyarakat. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti belanja masyarakat, penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga. Kalau kita lihat sebelah pojok kanan atas itu, ini nggak kuat ini 12,2 untuk penjualan mobil. Itu level yang tinggi sekali walaupun agak turun sedikit di peaknya. Tapi kalau Anda lihat dibanding Bapak-bapak lihat dibanding tahun lalu, ini level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya memang ada perbaikan daya beli. Motor juga sempat naik tinggi walaupun agak turun di bulan Februari, tapi kita lihat masih tumbuh positif. Dan mungkin sebagian pembeli motor udah kaya sekarang jadi shift ke mudah-mudahan ya, jadi beli mobil lebih banyak ya. Kalau kita lihat di bawah, konsumsi semen juga tumbuh positif. 2 bulan pertama tahun ini terakhir di 5,3%, di Januari lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat di tahun lalu rata-ratanya ya, lihat Juni, Juli, Agustus, September itu cenderung negatif. Jadi memang ada perbaikan real di perekonomian. Kalau kita lihat yang kiri atas, Mandiri Mandiri Spending Index, itu lihat yang biru ini naik terus dan sekarang ini naik terus dan sekarang levelnya boleh dibilang di 360 itu di kisaran yang cukup tinggi, mungkin tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang ada perbaikan yang nyata di perekonomian. Kita akan monitor terus keadaan seperti ini. Kalau ada pelemahan, kita akan perbaiki secepatnya. Jadi Kementerian Keuangan sudah menerapkan early warning system yang cukup untuk perekonomian kita. Selain ini ada berbagai macam indikator yang kita monitor dari waktu ke waktu. Mobilitas ekonomi dan bisnis juga tercermin pada penjualan listrik, bisnis dan industri termasuk penjualan semen. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bergerak kuat didukung aktivitas dunia usaha dan konsumsi domestik. Next. Pemerintah melakukan terobosan kebijakan dengan memperkuat kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong agar aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Ini antara lain melalui penempatan SAL sebesar 200 triliun di perbankan untuk meningkatkan likuiditas yang signifikan dalam sistem keuangan. Dengan penempatan kas pemerintah, base money atau M0 sampai dengan Maret minggu ketiga 2026 tumbuh sebesar 19,2% year on year. Ini melonjak signifikan dari tren sebelumnya yang sangat rendah. Dengan likuiditas yang memadai, kredit dapat tumbuh 9,4%.
yang juga turut ditopang oleh tingginya pertumbuhan DPK hingga 13,2% di akhir Februari 2026. Kalau kita lihat gambar di sini Pak, ini sekarang M0-nya udah hampir 19%. Kalau ini kita pertahankan di level itu, kredit akan menuju double digit di atas 20%. Tapi kita akan hati-hati jangan sampai juga ekonominya kepanasan. Jadi kita monitor ini dari waktu ke waktu. Yang jelas kebijakan itu memberi dampak yang signifikan. Kebijakan ini nyata berkontribusi pada penurunan suku bunga deposito dan kredit hingga mendorong biaya dana atau cost of fund perbankan menjadi lebih rendah atau kita bilang lebih efisien. Dampak ini diharapkan dapat meningkatkan minat penyaluran kredit lebih lanjut ke depan.